Katanya, Indonesia itu negara yang kebal sama siklon tropis. Sebuah benteng alami yang aman. Tapi, gimana kalau perisai itu ternyata udah retak? Nah, kali ini kita akan bongkar mitos berbahaya ini dan melihat realitas baru yang ternyata mengancam jutaan dari kita. Jadi begini, selama puluhan tahun kita tuh hidup dengan satu keyakinan yang kuat banget. Sebuah gagasan kalau posisi geografis kita ini udah ngasih Indonesia semacam perisai pelindung dari badai-badai paling dahsyat di planet ini. Paradigma lama ini, ya kedengarannya logis banget sih. Karena kita persis di garis khatulistiwa, efek Coriolis, itu loh gaya putar bumi yang jadi mesin buat muterin badai, di sini tuh hampir nol. Jadi, logikanya, tanpa putaran ini, siklon raksasa mustahil bisa terbentuk di halaman belakang rumah kita. Tapi, rentetan bencana dahsyat beberapa tahun belakangan ini seolah maksa kita buat nanya satu hal yang nggak nyaman. Apa perisai pelindung itu beneran masih ada? Atau jangan-jangan selama ini kita cuma hidup dalam rasa aman yang keliru? Sayangnya, jawabannya adalah yang kedua. Pemahaman dasar kita tentang resiko siklon ini udah runtuh. Sekarang, kita akan bedah sama-sama. Kenapa paradigma lama itu udah nggak berlaku lagi, dan apa realitas baru yang mau nggak mau harus kita hadapi? Nah, di sini kelihatan banget pergeserannya. Coba lihat, di kiri itu keyakinan kita yang dulu. Kita di zona aman, santai. Di kanan, realitas yang baru, dan cukup suram. Kita ternyata sangat rentan, pabrik badai makin dekat, dan risikonya sekarang nyata, sering, dan makin kuat. Ini bukan lagi sekedar teori loh. Terus, apa sih yang bikin semua ini berubah drastis? Ternyata ini bukan cuma karena satu faktor, tapi ini adalah gabungan dari beberapa elemen yang bisa dibilang menciptakan semacam resep badai yang sempurna, yang bikin risiko di Indonesia jadi makin besar. Oke, mari kita lihat resepnya. Bahan utamanya jelas, bahan bakar panas dari laut kita yang terus menghangat. Terus, tambahkan posisi kita yang kejepit di antara dua pabrik siklon aktif. Terakhir, campurkan pemicu kuat kayak pola iklim La Nina dan perubahan iklim global yang bikin area bermain badai ini jadi makin luas. Yuk, kita bedah satu-satu. Posisi geografis kita ini ternyata jadi salah satu kelemahan terbesar. Lihat aja ini. Kita tuh secara harfiah kejepit di antara dua dapur siklon yang super aktif. Dari barat daya, Samudra Hindia ngancam Sumatera sampai Nusa Tenggara. Dari timur laut, Samudra Pasifik ngancam Kalimantan sama Sulawesi. Kita ini ada di garis bidik dari dua arah sekaligus. Terus ada La Niña. Ini salah satu pola iklim yang paling berpengaruh. Anggap aja La Niña ini kayak nyiram bensin ke api. Fenomena ini bikin perairan di sekitar Indonesia jadi lebih hangat dari biasanya. Nah, laut yang lebih hangat itu artinya lebih banyak uap air dan energi. Ini adalah makanan utama bagi siklon, biar bisa tumbuh lebih kuat dan terbentuk makin dekat dengan kita. Pasangannya ada yang namanya Indian Ocean Dipole atau IOD. Waktu fasenya lagi positif, IOD ini seolah-olah menyalakan kompor raksasa di Samudra Hindia, memanaskan perairan di barat Sumatera dan selatan Jawa. Ini menciptakan zona nyaman buat bibit-bibit siklon lahir persis di depan pintu rumah kita. Intinya, pola-pola iklim ini secara berkala kayak menggelar karpet merah buat bencana datang. Oke, sekarang kita bahas satu konsep yang mungkin agak di luar nalar. Ternyata, ancaman terbesar buat Indonesia seringkali bukan datang dari mata siklon yang menghantam daratan langsung. Justru, ancaman mematikannya datang dari jarak ratusan kilometer. Coba bayangin seekor gurita raksasa. Pusatnya atau mata badainya mungkin ada jauh di tengah lautan. Tapi, lengan-lengannya yang panjang, yaitu sirkulasi luar atau pita hujannya, punya jangkauan yang luar biasa luas dan mematikan. Dan lengan-lengan inilah yang seringkali mencengkram daratan Indonesia. Dan ini dia akibat dari lengan-lengan gurita itu. Walaupun pusat badainya jauh, sirkulasi luarnya ini bisa menyedot uap air dari lautan, terus menumpahkannya ke daratan kita, jadi hujan yang super ekstrim. Hasilnya udah bisa ditebak, banjir bandang, tanah longsor, gelombang tinggi, angin kencang, ini adalah ancaman yang gak kelihatan langsung, tapi sangat-sangat nyata. Ini semua bukan lagi cuma sekedar teori atau model komputer. Bukti yang paling nyata dan paling menyakitkan dari pergeseran paradigma ini udah tertulis dalam sejarah bencana beberapa tahun terakhir. Mari kita lihat buktinya. Tahun 2017, kita dikejutkan sama siklon Cempaka dan Dahlia yang lahir di selatan Jawa, wilayah yang tadinya kita anggap aman. Dua-duanya menyebabkan bencana besar.
Lalu di tahun 2021, sesuatu yang lebih ngeri lagi terjadi. Siklon Seroja lahir dekat banget sama daratan Nusa Tenggara, dekat sekali. Dampak dari Seroja sangat menghancurkan. Lebih dari 200 nyawa. Ini bukan cuma angka statistik. Ini adalah 200 keluarga yang kehilangan orang yang mereka sayangi. Sebuah angka yang harusnya jadi pengingat buat kita selamanya. Makanya, kita harus paham betul. Seroja itu bukan sebuah anomali atau kebetulan. Seroja adalah lonceng peringatan yang bunyinya paling keras. Sebuah pesan yang sangat jelas dari alam bahwa aturan mainnya sudah berubah dan kita nggak bisa lagi pura-pura nggak mendengar. Dengan realitas baru ini, pertanyaan berikutnya adalah, terus kita harus gimana? Bersembunyi dalam penyangkalan jelas bukan pilihan. Kita harus masuk ke era kewaspadaan yang baru. Setidaknya ada 4 pilar utama yang harus segera kita bangun, sekarang juga. Pertama, sistem peringatan dini yang lebih canggih, biar kita nggak telat. Kedua, edukasi publik yang masif, karena kewaspadaan itu pertahanan pertama kita semua. Ketiga, tata ruang yang cerdas, supaya kita berhenti membangun di jalur bencana. Dan yang terpenting, kesiapsiagaan di tingkat komunitas. Karena pada akhirnya, tetangga kitalah yang akan menolong kita pertama kali. Saya mau tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Setelah belajar dari tragedi Seroja dan bencana lainnya, seberapa siap sebetulnya daerah Anda, komunitas Anda, kalau siklon berikutnya terbentuk di dekat kita? Karena pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah akan terjadi, tapi kapan.